Dengan dua ibu muda tetanggaku, ini adalah pengalamanku ketika istriku memutuskan untuk pergi merantau ke luar negeri untuk merubah perekonomian keluargaku. Saat itu umurku 23 tahun. Aku tinggal di sebuah pedesaan yang lumayan sepi, karena masih jarang rumah-rumah. Tidak seperti di kota-kota yang padat penduduknya, sehingga sangat memungkinkan bagiku melirik tetanggaku yang cantik-cantik itu. Apalagi aku tinggal sendiri, karena istriku sedang di luar negeri. Seperti apakah kisahku ini? Yuk kita simak bersama-samanya, Besti. Tetanggaku itu adalah pasangan yang berkeluarga. Ada bapak dan Bu Evi, dan keluarga Mas Anto dan Mbak Pia. Bu Evi orangnya kecil rumil, kulit hitam manis tapi punya daya tarik yang lumayan besar. Terutama bagian depannya itu yang agak berlebihan, sehingga kalau lama-lama diperhatikan seperti memancing keinginan. Sedangkan Mbak Pia kulitnya putih, wajahnya juga sangat mempesona, bisa dibilang masuk kategori cantik. Ramah dan murah senyum. Aku sendiri sering mendapatkan senyuman manisnya kalau pas ketemu dimanapun. Tidak tahu kenapa, aku jadi sering cari-cari kesempatan untuk bisa bertemu muka dengan Mbak Pia itu. Intinya sih, ya biar kecepatan senyum manisnya itu. Aku sendiri cukup akrab dengan Mas Anto, suaminya Mbak Pia itu. Karena namanya tinggal di desa, ya tentu saja saling mengenal satu sama lainnya. Mas Anto bekerja sebagai tukang bangunan yang terkadang pergi keluar kota. Seringkali aku dimintain bantuan oleh Mbak Dian untuk jagain putrinya itu, kalau kebetulan dia lagi sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Dan aku tentu saja dengan senang hati melakukan permintaannya itu. Dan sebagai imbalannya, biasanya aku nitik cucian sepotong 2 potong. Mereka berdua inilah wanita yang akan menjadi topik ceritaku ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, sebelum sampai aku bertigaya. Hihihi. Kita mulai dari Mbak Pia dulu ya. Pada suatu hari, aku pulang malam sekitar jam 2 dari melihat pergelaran wayang kulit. Malam itu aku ingat akan jemuran bajuku, makanya aku bermaksud mengambil jemuran bajuku itu yang ada di belakang rumahnya Mbak Pia, yang sore tadi dicuciin olehnya. Karena takutnya kena hujan, kalau tidak aku ambil. Tapi ketika aku sampai di pintu belakang rumah Mbak Pia itu, aku melihat sepasang sandal yang aku yakin kalau itu bukan punya suaminya. Tentu saja aku spontan penasaran, karena setahuku hari itu suaminya ada di luar kota. Dengan perlahan dan hati-hati, aku mencoba mencari celah untuk bisa melihat ke dalam kamar Mbak Pia. Tapi usahaku itu sia-sia, karena tertutup rapat. Hanya saja aku sempat mendengar lapat-lapat suara-suara yang menandakan kalau orang itu sedang dalam keadaan kesenangan, sehingga aku merasa yakin sekali kalau di dalam sana Mbak Pia sedang melakukannya. Hanya saja, apakah itu dengan suaminya atau dengan siapa? Akhirnya aku memutuskan untuk mencari tempat persembunyian dan menunggu. Dengan suasana hati yang tidak menentu, aku hanya berharap bisa tahu siapakah pemilik sandal yang telah mengisi malam sepinya Mbak Pia itu. Aku tidak beranjak jauh dari pintu belakang rumah Mbak Pia itu. 15 menit berlalu. Aku mendengar dan melihat daun pintu rumah Mbak Pia berderit. Meskipun sangat pelan, tapi aku bisa mendengarnya. Karena suasana malam itu sangat sepi. Selanjutnya, aku melihat Mbak Pia keluar rumahnya. Kemudian melihat ke kiri dan kanan, mungkin untuk memastikan apakah keadaan aman. Setelah itu aku lihat, dia memberi kode ke dalam rumahnya dan keluarlah seorang pria yang sangat aku kenal. Dia adalah Pak Evi, tetanggaku juga. Aku benar-benar dibuat kaget saat itu, karena aku tidak menyangka dan setengah tidak percaya dengan apa yang aku lihat itu. Setelah keadaan tenang dan aman, aku pun segera melangkah pulang ke rumahku. Akan tetapi dengan adanya kejadian tadi itu, jadi timbul sebuah skenario di kepalaku. Sampai-sampai aku pun tersenyum sendiri dengan rencanaku itu. Keesokan harinya, seperti biasa aku telat bangun, nongkrong semalaman begadang. Masih terbayang dalam ingatanku peristiwa semalam dan rencana apa yang telah aku susun. Aku pun dengan bersemangat segera bangun dan langsung menuju ke rumah Mbak Pia. Aku berharap bisa ketemu dengan Mbak Pia, tapi aku harus kecewa. Tidak apalah, masih banyak waktu. Gumanku dalam hati, aku tidak akan menyerah begitu saja.
Aku pun bermaksud membuang waktu dengan berjalan-jalan, sekalian melihat keadaan tetangga-tetanggaku. Aku pun merasa heran, karena aku tidak melihat Bu Evi di rumahnya hari itu. Selanjutnya aku memutuskan balik lagi ke rumah Mbak Dia, dan duduk di depan rumahnya. Selang beberapa saat kemudian, aku lihat Mbak Dia datang. Rupanya dia habis belanja di warung. Mas Habi, sudah lama, sapa Mbak Dia dengan ramah seperti biasanya. Dia Mbak, Mas Anto masih di luar kota Mbak, tanyaku balik pada Mbak Dia. Dia, Mas Anto baru juga 2 hari berangkatnya, jawab Mbak Dia menerangkan. Oh iya, Mbak Dia apa tidak ada acara nyuci hari ini? Aku mau meeting, ucapku berbahasa basi. Boleh, tapi entar ya habis masak. Tapi jadain endah ya. Sit, sahutku. Aku pun mengambil alih endah dari Mbak Dia. Aku setelkan dia film kartun kesukaannya dari YouTube di HP-ku. Maka endah pun menjadi asik sendiri dengan HP-ku itu. Selang beberapa saat kemudian, aku segera beranjak mencari Mbak Dia. Inilah saatnya memulai rencanaku. Perlahan aku dekati Mbak Dia. Pada saat Mbak Dia melihatku, aku segera membeli kode agar dia mendekat. Mbak Dia pun melangkah menghampiriku. Mbak, semalam aku melihat sesuatu di sini, bisikku. Aku sengaja membuatnya terkejut, dan reaksinya memang seperti yang aku harapkan. Mbak Dia pun lebih mendekat padaku. Lihat apa Mas? Mbak Dia ikutan berbisik. Ada deh, pancingku. Seketika itu juga merah pada muka Mbak Dia. Tetapi dengan segera dia bisa menguasai dirinya. Selanjutnya dia kembali berkata, nanti saja ya diomongin lagi, bisiknya. Sip, sahutku sambil mengangkat jempolku. Aku pun spontan memulai hayalanku, karena aku yakin akan mendapatkan sesuatu yang enak-enak dari Mbak Dia. Pikiranku pun melayang sedemikian jauhnya, sampai-sampai tidak sadar aku tertidur di ruang tamu rumah Mbak Dia. Mas Hadi, bangun Mas. Aku pun terbangun dari tidurku. Dan yang pertama aku rasakan adalah perutku yang minta diisi. Kulirik yang ada di dinding, rupanya sudah jam 2:30 sore. Pantesan lapar, batinku. Yan Bar, ada apa? Tanyaku. Ayo kita makan dulu, Mbak masak lebih kuat. Pasti Mas lapar kan? Ucapnya dengan tersenyum manis. Iya Mbak, maaf aku sampai kepikiran di sini. Endah mana Mbak? Ayatku sedikit panik. Mbah lagi tidur di kamar, sahutnya. Berarti sudah aman ya, ucapku sambil menyedipkan mata. Mas Habi itu bikin Mbak penasaran saja. Memang Mas lihat apa sih semalam itu? Ucapnya masih berpura-pura tidak paham. Bentar dulu ya, aku cuci tangan dulu. Nanti aku ceritain sambil makan ya. Ucapku seraya aku bergegas cuci tangan dan mukaku, aku biarkan Mbak Dia agar penasaran menumbuhku. Ayo ngomonglah Mas, sebenarnya Mas itu lihat apa semalam? Mbak Dia langsung bertanya, begitu aku mulai menyantap makanan. Aku hanya senyum-senyum saja, sambil asik pun habiskan makananku. Cepetan Mas, ceritakan, jangan buat Mbak penasaran, timpanya memelas. Akhirnya aku pun menceritakan apa yang sebenarnya aku lihat, termasuk kalau aku mengetahui siapa ada lelaki pemilik sandal tadi malam itu. Lama Mbak Dia terdiam setelah mendengar penjelasanku, sampai akhirnya Mbak Dia pun berkata, Mas Habi, kamu bisa jaga rahasia ini kan? Mbak tidak mau sampai Mas Anto tahu. Kamu pasti tahu akibatnya buat Mbak. Lagi-lagi dia meminta dengan memelas. Tenang saja Mbak, aku bisa jaga rahasia kok. Tapi aku juga bakal minta sesuatu dari Mbak, jawabku dengan santai. Kamu masak ya tega sama Mbak. Kamu kan tahu Mbak tidak punya uang, ucapnya dengan sedih. Aku tidak akan minta uang sama Mbak Kort, sahutku. Terus, Mas mau minta apa? Sahutnya penasaran. Aku hanya mau minta sesuatu yang Mbak kasih sama Pak Evi semalam itu, kataku sambil memberi kode. Hal, kamu mau sama Mbak? Sahutnya dengan heran. Kenapa Mbak tidak mau ngasih? Tanyaku. Bukan begitu. Bahkan sudah ada suami dan punya endai. Emang Mas masih mau? Tanya Mbak Dia masih heran. Mbak Dia kan tahu sendiri. Aku kan lama tidak sama istriku, sahutku. Iya deh,
Kalau itu Mbak bisa kasih sama kamu Mas, tapi lihat keadaan ya. Jangan sampai Mbak dapat masalah dengan suami, usulnya. Oke, aku juga pasti akan menjaga Mbak kok, tenang saja. Ngomong-ngomong Bu Evi kemana ya? Kok semalam itu Pak Evi bisa lepas? Tanyaku ingin tahu. Oh, biasa tiap Sabtu Mbak Evi itu kan pasti nginep di rumah orang tuanya. Karena harus gantian sama saudaranya jagain orang tuanya yang sudah tua, jawab Mbak dia. Oh, jadi itu sebabnya ya, sahutku. Iya, biasanya Sabtu diantarin sama Pak Evi, Minggu dijemput lagi, jelas Mbak dia lagi. Oke, aku ngerti deh sekarang, kataku sambil mengedipkan mataku. Mbak dia pun tersenyum malu-malu. Malam ini Mas Anto pastinya belum pulang kan? Tanyaku. Iya belum, memangnya kenapa? Mas mau entar malam? Tanya Mbak dia. Kalau boleh sih, sahutku dengan penuh harap. Kita lihat keadaannya, sahutnya. Oker, sahutku seraya mengangkat jempolku. Begitulah akhir dari negosiasiku. Aku pun tinggal menunggu hadiah yang dijanjikan oleh Mbak dia itu tiba. Apakah Mbak dia akan menepati janjinya? Dan bagaimanakah caranya aku mendapatkan Gu Evi? Nantikan kelanjutannya ya. Jangan lupa like dan subrek channel ini. Terima kasih. Pada suatu hari, seorang pemuda yang bekerja sebagai pembantu berhasil membuat majikannya terpikat dengan pesonanya. Mereka pun saling berpandangan mencuri perhatian satu sama lainnya. Tanpa memperdulikan kalau saat itu ada suaminya, perempuan ini dengan terang-terangan memberikan perhatian khusus kepada pembantunya itu, bahkan sampai dengan memberikannya hadiah berupa parfum, baju, dan celana khusus itu untuk sang pembantu. Kemudian dengan bangga pembantu prianya itu pun memamerkan hadiah-hadiah tersebut di depan majikan perempuannya dengan bertose seperti model majalah. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun melanjutkan ke tahap penggarapan lahan demikian si majikan cantik itu. Namun sebelum hubungan terlarang ini bisa terjadi, diceritakan di awal bahwa sang pembantu merupakan seorang pemuda yang bernama Jaka. Jaka ini berasal dari sebuah desa dan memutuskan pergi merantau ke kota dalam upaya mencari sebuah pekerjaan itu. Dia dibawa oleh beberapa orang yang bernama Agus, Budi, dan seorang wanita yang bernama Sulis. Dalam perjalanan mereka berempat itu, terlihat Sulis yang duduk berdua di bangku belakang mobil itu bersama Jaka. Tanpa ragu, nekat berusaha bersenang-senang dengan Jaka. Walaupun Jaka hanya bisa pasrah dan tidak menunjukkan kalau menyukai apa yang dikerjakan Sulis itu. Perjalanan tersebut kemudian membawa mereka berempat ke sebuah villa milik seorang pria kaya yang bernama Yulian. Agus selanjutnya memperkenalkan Jaka kepadanya dan istrinya yang bernama Sumiati. Dengan harapan, Jaka dapat diterima sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Awalnya Yulian dan Sumiati nampak ragu, namun akhirnya Jaka diterima untuk bekerja di rumah itu. Malam harinya,
Yulian bersama rekan bisnisnya mengadakan pesta untuk merayakan hari kemenangan. Setelah itu, Sumiati berusaha menghindar dari Yulian ketika suaminya itu ingin mengharap lahannya. Sehingga suaminya itu pun lama-lama dibuat kesal dan situasi pun tidak nyaman yang membuat suaminya itu marah. Kemudian, suami Sumiati sampai memecahkan botol sehingga hal itu cukup mengejutkan Sumiati hingga membuatnya menangis. Beruntung Yulian cepat menyadari kesalahannya dan dengan penuh kasih sayang, dia menghibur istrinya itu dengan meminta maaf dan berjanji akan berperilaku lebih baik lagi. Setelah berhasil membuat istrinya itu tenang, Yulian pun langsung menggarapnya dengan penuh semangat. Akan tetapi, tiba-tiba Jaka sang pembantu itu muncul untuk mengecek keadaan di dalam rumah itu. Hal itu dia lakukan setelah dia mendengar ada suara pecahan gelas, sehingga dia pun tidak sengaja melihat majikannya yang sedang mengharap lahan basuah itu, dan tentu saja membuat Yulian marah pada Jaka. Yulian marah karena merasa terganggu oleh kehadiran Jaka yang tiba-tiba itu. Namun dengan bijaksana, Sumiati mencoba menenangkan suaminya untuk mencegah agar situasi tidak berlarut-larut. Dia pun mengajak suaminya untuk melanjutkannya di kamar mereka. Sementara itu di lantai bawah, salah satu pembantu wanita yang bernama Henny dengan tergopoh-gopoh datang untuk memberi peringatan kepada Jaka, dan dia menyarankan agar terbiasa dengan keadaan semacam itu, serta menjelaskan bahwa meskipun majikannya itu nampak menakutkan, di sisi lain majikannya itu cukup dermawan. Jaka pun akhirnya mengerti dan sedikit tenang. Setelah pengharapan itu selesai, Yulian lalu pamit pada istrinya kalau akan pergi dan akan pulang larut malam, yaitu untuk menyelesaikan urusannya. Berselang beberapa waktu, secara tidak sengaja Sumiati melihat Jaka yang sedang berenang sendirian. Sumiati rupanya mulai tertarik pada pembantunya itu, sehingga Sumiati memutuskan memanggil Jaka untuk diajak ngobrol berdua. Akhirnya mereka berdua ngobrol dan saling bertukar cerita tentang masa lalu mereka masing-masing di malam itu. Di momen ini, akhirnya terungkap bahwa keduanya berasal dari desa yang bersebelahan. Sumiati pun melanjutkan menceritakan bagaimana awal mula perkenalannya dengan suaminya, yang mana kala itu Yulian pernah membantu pengobatan ayahnya, dan sebagai balas budi, Sumiati dengan terpaksa mau menikah dengan Yulian. Sementara itu, Jaka sendiri juga mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya yang meninggal dunia. Kisah hidupnya yang penuh liku dan kesepian rupanya mulai menciptakan ikatan emosional di antara Jaka dan Sumiati. Keesokan harinya, saat Jaka disuruh untuk mengepel, pandangannya secara tidak sengaja tertuju pada Sumiati. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya mereka berdua terus-menerus saling berpandangan mencuri perhatian satu sama lainnya. Tanpa memperdulikan keberadaan Yulian, pandangan yang penuh makna ini tampaknya membuat Sumiati mulai terang-terangan memberikan perhatian khusus kepada pembantunya itu. Terlebih ketika Jaka tengah sibuk memotong rumput, kehadiran Jaka di rumah itu rupanya mampu menyentuh hati Sumiati. Bahkan perhatian khusus itu diungkapkan Sumiati dengan memberikan Jaka hadiah berupa parfum, baju, dan celana khusus itu. Jaka pun sangat senang dengan pemberian majikannya itu. Dengan bangga, Jaka kemudian mendatangi majikannya itu untuk memamerkan hadiah-hadiah tersebut. Sambil berlagak seperti seorang model majalah, setelah kedua sinyal mereka mulai menguap, akhirnya berlanjut ke proses pengharapan lahan. Dengan penuh semangat, akan tetapi kebahagiaan yang manis itu ternyata hanyalah mimpi dari Sumiati. Setelah dia terbangun dan turun ke lantai bawah, Sumiati justru mendapati suaminya diam-diam sedang mengharap lahan bersama Henning, pembantu perempuannya itu. Pemandangan itu tentu saja membuat Sumiati sangat terkejut. Tapi dengan besar hati dia memutuskan untuk membiarkan mereka berdua melanjutkannya sampai selesai. Sebagai istri yang hanya dijadikan seperti budak, Sumiati merasa sedih dan putus asa, sehingga dia pun menyendiri di danau. Di saat inilah kemudian Jaka datang untuk menghiburnya, memberikan penyemangat. Jaka yang sadar kalau cuma seorang pembantu, berupaya menjadikan dirinya penopang serta penghibur. Bagi ibu majikannya itu,
di tengah ketidakpastian hidupnya. Malam harinya, Yulian dan rekan bisnisnya mengadakan pesta dan lagi-lagi sambil minum seperti biasanya. Namun tampaknya, Sumiati merasa kesal dengan perlakuan mereka terhadap wanita yang dianggap rendah dan hanya dijadikan bundak hiburan semata, di mana hal itu terjadi ketika salah satu rekan bisnis suaminya secara tidak sengaja menumpahkan minumannya yang kemudian membasahi si engkotnya. Lalu dengan senaknya, dia memerintahkan Sumiati untuk membersihkannya. Di depan orang banyak, Sumiati pun menolak melakukan perintah yang serupa dari suaminya, karena dia merasa bahwa itu hanya akan menghina martabatnya. Yulian yang merasa terhina oleh penolakan istrinya itu lantas bereaksi dengan sangat marah, bahkan sampai mendorongnya. Di malam yang cukup sulit itu, Jaka tidak bisa tidur karena selalu memikirkan nasib Sumiati. Karena sebelumnya, majikannya itu telah menceritakannya. Besok paginya, kehidupan kembali normal seperti biasa dan sebelum berangkat, Yulian memberikan sejumlah uang kepada Jaka sebagai bentuk penghargaan karena Jaka dianggap masih menjadi pembantu yang patuh dan setia. Namun Jaka yang telah dibutakan oleh cinta kepada Sumiati tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, yaitu ketika Yulian pergi berbisnis untuk beberapa hari ke depan. Tanpa menunggu lama, Jaka pun segera mengajak Sumiati untuk mengharap lahan basah itu di tepian danau. Tak puas di alam bebas mereka, berdua pun melanjutkannya di dalam rumah. Kapanpun mereka mau, hingga pada suatu malam. Ketika mereka baru selesai melakukannya, mereka lalu merencanakan untuk menyingkirkan Yulian, agar mereka berdua bisa hidup bersama selamanya dan hidup bebas tanpa harus menjadi budaknya. Awalnya Jaka merasa takut karena rencana itu merupakan tindakan kriminal. Namun demi wanita yang dia cintai, Jaka akhirnya berjanji untuk melakukan apapun demi cintanya pada Sumiati. Besok paginya ternyata di luar dugaan, Yulian pulang lebih awal dari jadwal bisnis yang biasanya. Hal ini tentunya membuat Jaka dan Sumiati sangat terkejut dan kocar-kacir sembari bergegas menyembunyikan sisa-sisa dari apa yang mereka berdua lakukan agar tidak ketahuan Yulian. Beruntungnya Henny turut membantu dalam menyembunyikan keadaan tersebut dan dengan cepat dia merapikan tempat tidur itu. Setelah kejadian itu, Jaka tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Henny karena telah menyelamatkan dirinya dari situasi yang sangat berbahaya tersebut. Jaka dan Henny kemudian saling bercerita tentang kisah hidup mereka masing-masing, sehingga terungkap, rupanya Himnya adalah jam 2 beranak satu, yang mana dia berjuang sendiri untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Dia rela melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya itu, bahkan sampai rela menjadi pembantu di rumah Yulian. Bahkan selain hanya sebagai pembantu, Henny juga sesekali menjadi lahan garapan oleh Yulian. Hal itu menurut Yulian sebagai bentuk pengabdiannya. Malam itu, seperti rutinitas biasanya, Yulian kembali mengadakan pesta bersama rekan bisnisnya. Namun kali ini, Yulian sungguh kelewatan, di mana dia menginginkan istrinya untuk melakukannya dengan 2 orang temannya secara bebas di hadapan semua orang. Mendengar itu, Sumiati tentu saja langsung menolak dengan tegas, dan hal itu membuat suaminya jadi marah, yang akhirnya mendorong istrinya sampai menyebabkan kepalanya terluka karena terbentur. Jaka yang melihat kejadian yang dialami oleh Sumiati tentu saja tidak bisa menerimanya. Dia dengan spontan emosi, lantas demikian kepala Yulian. Tindakan yang dilakukannya itu tentu saja membuat Yulian jadi murka. Jaka yang tidak memiliki kekuasaan, tentu saja dia pun langsung dibuat babak belur sebagai balasan akibat tindakannya yang sudah berani dengan bosnya itu. Yulian kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Jaka pergi dari rumah tersebut dan menyuruh mereka untuk segera menghilangkan Jaka dengan demikian hidup-hidup. Namun beruntungnya, anak buah Yulian masih menunjukkan hati nuraninya dan memberikan kesempatan untuk hidup kepada Jaka dengan satu syarat, bahwa dia tidak boleh lagi mendekati rumah itu. Dalam hati Jaka mengatakan bahwa demi kebahagiaan Sumiati, dia harus membiarkannya hidup tanpa kehadirannya lagi. Pagi harinya,
Yulian mulai mencoba untuk melupakan kejadian malam itu, di mana dia meminta maaf kepada istrinya dan berjanji untuk memulai semuanya dari awal, serta berjanji tidak akan menyakitinya lagi. Dengan raut wajah yang tidak sepenuhnya ikhlas, Sumiati terpaksa tetap memaafkan suaminya itu. Beberapa hari pun berlalu, di mana Henny izin untuk pulang kampung. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sumiati untuk menitipkan pesan pada Jaka dan juga sebuah amplop yang berisi kunci rumah itu. Namun upaya Jaka gagal total, karena Yulian rupanya sudah waspada dan demikian itu pun hampir saja membuat Jaka jadi almarhum. Beruntungnya dari belakang Sumiati tiba-tiba muncul yang langsung menyerang suaminya hingga tak bernyawa. Setelah berhasil membungkus jasad suaminya, keduanya lantas segera melarikan diri. Dengan membawa kabur seluruh uang dan harta milik Yulian. Tak cuma itu, Sumiati juga tidak lupa membawa jasad suaminya yang kemudian, setelah berada di sebuah danau, Jaka pun membuangnya di sana. Hal itu untuk menghilangkan jegat. Hingga pagi harinya, Jaka dan Sumiati bertemu salah satu anak buah Yulian yang bernama Hendra. Kemudian tanpa diduga, Sumiati justru mendekati Hendra dan meninggalkan Jaka seorang diri. Di sini mulai terungkap bahwa ternyata semua ini adalah rencana yang telah dirancang oleh Hendra dan Sumiati. Hendra merasa berterima kasih karena rencana mereka untuk menyingkirkan Yulian berjalan dengan sempurna berkat kehadiran Jaka. Kini namanya tetap bersih dari tuduhan. Sekarang rencananya untuk menikah dengan Sumiati dan menguasai harta milik Yulian mulai terbuka. Hendra kemudian menghabisi Jaka dan menyingkirkannya tanpa belas kasihan. Namun hal yang tak terduga kembali terjadi, yang mana setelah Hendra menyingkirkan Jaka, tiba-tiba dia mendapat kejutan dari Sumiati. Ternyata selama ini dia hanya berpura-pura mencintainya. Rencana dia yang sebenarnya adalah ingin menguasai kekayaan suaminya itu seorang diri saja, dengan alasan bahwa dirinya sudah tidak mempercayai laki-laki lagi. Setelah Sumiati menyingkirkan Hendra, kini Sumiati berhasil mengambil kendali atas seluruh kekayaan suaminya itu. Tak cuma itu, Sumiati juga mengambil alih peran Yulian dalam dunia bisnisnya dibantu oleh beberapa orang terpercaya. Di akhir cerita terungkap, meskipun Sumiati tampil sebagai wanita sukses dan kaya raya, namun secara jujur dia mengakui dari lubuk hatinya yang paling dalam dia masih merindukan Jaka. Bahkan dia masih bisa merasakan kehadiran Jaka di sampingnya. Begitulah kalau ambisi sudah tidak didasari dengan pemikiran yang sehat dan jernih, menghalalkan segala cara. Sekian, semoga teman-teman terhibur. Terima kasih. Aku bekerja di luar kota dan tinggal di kota itu dengan istriku dan juga si buah hatiku tercinta. Dalam kesempatan ini, aku akan menceritakan pengalaman indahku bersama dengan Mbak Yuni. Dia adalah kakaknya istriku, alias Mbak Yu iparku. Dia ini tinggal di desa kelahiran istriku, dan kejadian yang aku alami itu adalah ketika aku datang ke rumahnya yang di desa itu. Selengkapnya, simak ceritanya berikut ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Suami Mbak Yuni mempunyai kebun alpukat yang cukup luas. Mbak Yuni itu walaupun sudah berumur sekitar 45 tahun, tetapi penampilannya jauh lebih muda dari umurnya. Perawakannya itu tidak gemuk seperti kebanyakan wanita yang sudah berumur. Walaupun tidak cantik, tetapi Mbak Yuni ini berwajah ayu dan menyenangkan untuk dipandang. Penampilan Mbak Yuni yang seperti itu mungkin karena selama ini selalu telaten mengikuti senam secara berkala dengan kelompoknya. Beberapa bulan yang lalu,
aku mengambil cuti panjang dan mengunjunginya bersama istriku dan putraku. Kedatangan kami disambut dengan gembira oleh Mbak Yuni dan suaminya. Apalagi memang sudah setahun lebih, kami semuanya tidak saling bertemu. Pertama-tama aku disambut suami Mbak Yuni, dan Mbak Yuni menyambut istriku untuk melepas rindu. Dan setelah itu, istriku segera mendatangi kakak iparnya, yaitu suami Mbak Yuni. Sedangkan Mbak Yuni segera ke arahku dan melakukan hal yang sama, seperti ketika dia sedang melepas kangen dengan istriku tadi. Sehingga terasa olehku, ada sesuatu yang terasa empuk di saat seperti itu. Dalam keadaan itu, Mbak Yuni sempat berbisik padaku, "Sur, Mbak kangen sekali denganmu," ucapnya pelan sambil menggosok-gosokkan tangannya di punggungku. Dan untuk tidak mengecewakannya, aku balas bisikannya itu, "Mbak, saya juga kangen sekali dengan Mbak," balasku. Ketika itu aku menjadi sangat kaget ketika Mbak Yuni sambil tetap masih seperti itu kembali berbisik, "Sur, Mbak merasakan ada yang mengganjal di perut Mbak Kimi." Spontan karena kaget dengan kata-katanya itu, aku menjadi tertegun dan dengan segera saling menjauh. Dan kuperhatikan Mbak Yuni tampak tersenyum penuh arti. Setelah 2 hari berada di rumah Mbak Yuni, aku dan istriku merasakan ada keanehan dalam rumah tangga Mbak Yuni dan suaminya. Terutama pada diri Mbak Yuni. Mbak Yuni selalu saja marah-marah kepada suaminya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sedangkan suami Mbak Yuni menjadi lebih pendiam serta tidak meladeni Mbak Yuni ketika beliau sedang marah-marah. Dan suami Mbak Yuni itu kelihatannya lebih senang menghabiskan waktunya di kebun alpukatnya. Walaupun di kebunnya itu, dia hanya duduk-duduk seperti sedang merenung atau melamun saja. Istriku sebagai adiknya tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa dengan tingkah laku kakaknya itu, terutama dengan mbaknya. Karena istriku merasa takut untuk menanyakannya kepada keduanya. Lalu istriku pun memintaku untuk berusaha mendapatkan keterangan dari Mbak Yuni, supaya Mbak Yuni mau bercerita tentang masalah yang sedang dihadapinya itu. Maka istriku menyuruhku untuk menanyakannya sewaktu dia sedang tidak ada di rumah itu, dan juga sewaktu suami Mbak Yuni itu sedang ke kebun alpukatnya. Di pagi hari ketiga, setelah selesai sarapan pagi, istriku sambil membawa putraku pun berpamitan kepada kakaknya untuk pergi mengunjungi budenya yang di luar kota, yang tidak jauh dari kota Mbak Yuni, dan rencananya kalau bisa pulang sore harinya. "Melak, aku mau pergi ke rumah bude dulu ya. Nanti sore juga aku balik lagi ke sini," ucap istriku pada Mbak Yuni. "Loh, murkok suami kamu nggak diajak?" tanya Mbak Yuni. "Lal, nggak usah Mbak, biar Mas Surya nemenin Mas Paidi dan Mbak aja. Wong aku nggak lama kok di rumah bude," sahut istriku sambil mengedipkan matanya ke arahku. Aku tahu apa maksud dari kedipan matanya itu, sedangkan Mas Paidi hanya berpesan pendek, supaya hati-hati di jalan, karena hanya pergi dengan putraku saja saat itu. Tidak lama setelah istriku pergi, Mas Paidi pun berpamitan pada istrinya dan aku untuk pergi ke kebun alpukatnya, yang tidak terlalu jauh dari rumahnya itu, sambil berkata padaku, "Sul, kalau nanti kamu mau lihat-lihat kebun alpukat Mas, susul saja ke sana ya," ucapnya. Setelah istriku dan Mas Paidi pergi dari rumah itu, maka sekarang yang ada di rumah itu hanya tinggal aku dan Mbak Yuni yang sedang sibuk membersihkan meja makan. Untuk mengisi waktu sambil menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan tugas yang diminta oleh istriku, aku gunakan untuk membaca koran lokan di ruang tamu. Entah sudah berapa lama aku membaca koran itu, yang pasti seluruh halaman sudah aku baca semua. Tiba-tiba saja, aku dikagetkan dengan adanya suara seperti ada yang terjatuh dan diikuti dengan suara mengadu dari belakang. Dengan gerakan refleks, aku segera berlari menuju belakang sambil berteriak, "Mbak, ada apa Mbak?" Ketika sudah dekat dari dalam kamar tidurnya, aku dengar suara Mbak Yuni seperti mengadur, "Sur, tolong Mbak." Itulah suara yang aku dengar dan ketika aku lihat ternyata Mbak Yuni dalam posisi terduduk di lantai, sepertinya dia habis terjatuh dari bangku kecil yang ada di dekat lemari pakaian. Serta-merta aku angkat Mbak Yuni ke atas tempat tidurnya yang cukup lebar, dan aku tidurkan sambil aku tanya, "Mana yang sakit Mbak?" tanyaku dengan rasa khawatir. Di sini, Mbak Yuni menjawab dengan wajah meringis seperti menahan rasa sakit, sambil mengurut dari luar rok yang dipakainya itu.
Tanpa permisi, langsung saja aku membantu mengurutnya. "Mbak, apa ada bagian lain yang sakit?" tanyaku memastikan. "Ya ada kok Sur, cuman di sepanjang kaki kanan ini sampai atas ada rasa sakit sedikit," jawabnya dengan merinis menahan sakit. "Oh iya Sur, tolong ambilkan minyak kayu putih di kamar Mbak bisa, biar terasa hangat dan hilang sakitnya ini," pintanya. Aku kemudian segera mencari minyak yang dimaksud itu di meja riasnya, dan alangkah terkejutnya aku ketika kembali dari mengambil minyak kayu putih itu, karena kulihat Mbak Yuni telah membuka penutup pada area yang sakitnya itu, sehingga terlihat dengan jelas pemandangan itu darinya. Aku tertegun sejenak di dekat tempat tidurnya, karena melihat pemandangan yang begitu indah itu. Mungkin karena melihat keraguan-raguanku saat itu, Mbak Yuni pun langsung saja berkata, "Ayolah Su, nak usah ragu-ragu. Kaki Mbak terasa sakit sekali ini loh. Lagi pula dengan Mbak sendiri saja kok pakai sungkan segala. Tolong diurutkan kaki Mbak yang sakit ini. Tapi nggak usah pakai minyak kayu putih itu. Mbak takut nanti malah jadi kepanasan kena minyak itu." Dengan perasaan yang penuh dengan keraguan, akhirnya ku urut juga secara pelan-pelan kaki kanannya, yang terlihat ada tanda agak merah memanjang yang mungkin sewaktu terjatuh tadi terkena bangkunya yang dinaikinya. "Bagaimana Mbak? Apa di sini yang sakit?" tanyaku. "Betul Sur, ya yang itu. Tolong urutkan yang agak keras sedikit dari atas ke bawah," perintahnya. Dengan patuh segera saja aku ikuti permintaan Mbak Yuni itu. "Sur, tolong agak ke atas sedikit nurutnya," ucapnya seraya tangannya menarik penghalangnya. Sehingga semakin membuatku tertegun karena keindahan yang ada semakin indah saja yang ada di depan mataku itu, sampai-sampai aku berhenti mengurut. "Ayo dong Sur, kok ngurutnya jadi berhenti?" kata Mbak Yuni sehingga membuatku tersadar dari lamunanku itu. Iya Mbak, maaf, tapi Mbak," jawabku agak terbata-bata dan tanpa menyelesaikan perkataanku karena agak ragu. "Kenapa sih Sur?" kata Mbak Yuni kembali, sambil tangan kanannya memegang tangan kiriku, serta menggoncangnya perlahan agar aku tidak ragu untuk membantunya. "Mbak, saya," ucapku gagap karena aku tidak tahu apa yang harus aku katakan saat itu pada Mbak Yuni. Tetapi yang pasti, keinginanku saat itu tiba-tiba saja begitu tinggi, karena melihat apa yang terlihat itu pada Mbak Yuni. "Sur," ucapnya lirih sambil menarik tangan kiriku, dan aku ikuti saja tarikan tangannya itu tanpa prasangka yang bukan-bukan. Akan tetapi, ternyata tanganku itu diletakkan tepat pada bagian yang telah membuatku ingin itu. Kejadian yang tidak aku duga sama sekali ini begitu mengagetkanku dan secara tidak sadar aku bergumam. "Mbak, saya..." Belum sempat aku menyelesaikan kata-kataku, Mbak Yuni malahan berucap, "Sur, kok kamu seperti belum pernah saja Sin?" ucapnya pelan dengan tatapan yang penuh harapan. "Mbak, saya takut kalau nanti Mas Paidi datang," sahutku. Karena memang saat itu aku takut beneran, aku pun mencoba menarik tanganku itu. Tetapi tangan Mbak Yuni yang masih tetap memegang tanganku itu pun juga berusaha menahannya, dan bahkan semakin menekannya serta berkata pelan, "Sur, si masih itu pulang untuk makan siang selalu jam 1 siang nanti. Tolonglah Mbak Sur." Terdengar permintaannya itu seperti menghibah. Sebetulnya siapa sih yang bisa menolak rezeki yang seperti ini? Aku juga tidak munafik, aku tentu saja juga tidak bisa menahan diri kalau dalam situasi yang seperti ini. Tetapi karena ini baru pertama aku alami, apalagi ini dengan kakak iparku sendiri, tentunya perasaan takut pun pasti ada. Di saat aku masih dengan keraguanku, tiba-tiba saja Mbak Yuni telah lebih dulu memulainya. "Mbak, biar saya kunci pintunya dulu ya," pintaku, karena aku merasa was-was kalau nantinya sampai ada orang yang tiba-tiba saja masuk. Tetapi Mbak Yuni malahan menjawab, "Nggak usah, selama ini nggak pernah ada orang yang pagi-pagi datang ke rumah Mbak," ucapnya seraya terus berusaha membuatku semakin terpancing. Semakin lama Mbak Yuni semakin nekat. Aku yang sebenarnya sudah ada keinginan sejak tadi itu pun segera menyambutnya dan membalasnya dengan sukacita. Sehingga Mbak Yuni tentu saja menjadi senang bukan kepalang. Semakin lama rasa ketakutanku tadi itu pun sudah tidak teringat lagi olehku. Yang ada hanyalah bagaimana caranya pagi itu aku dan Mbak Yuni
bisa sama-sama mencapai puncak yang terindah. Aku sudah lupa kalau yang bersamaku saat ini adalah Mbak Yuni, kakak kandung istriku sendiri. Pagi itu akhirnya aku dan Mbak Yuni pun dengan penuh semangat dan sukacita saling membantu satu sama lainnya untuk memperoleh sesuatu yang begitu indah dan menyenangkan. Pagi itu kami ulangi beberapa kali hingga menjelang Mas Paidi, yaitu suami Mbak Yuni pulang. Acara yang menyenangkan itu pun kami sudahi dengan berat hati. But, apa ini yang menyebabkan Mbak akhir-akhir ini selalu marah-marah pada suami? Tanyaku. Mungkin saja Sur, memangnya kenapa Sur? Sahutnya sambil tersenyum dan memberikan hadiah di pipiku. Mbak, kalau benar tolong mulai saat ini Mbak kurangi marah-marahnya pada suami. Kasihan dia, intaku. Mbak Yuni hanya diam dan seperti berpikir. Setelah diam sebentar, lalu aku katakan padanya, Mbak, sudah siang lo ini. Sebentar lagi Mas Paidi pulang kayaknya. Bisikku seraya aku bantu dia bangun, serta bimbing dia ke kamar mandi. Setelah peristiwa ini terjadi, Mbak Yuni tidak lagi cemberut dan marah-marah seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan setelah aku dan istri serta putraku balik ke kota, Mbak Yuni seringkali mengunjungi rumah kami dengan alasan kangen istriku dan putraku. Tetapi kenyataan sebenarnya adalah Mbak Yuni itu selalu mengontakku terlebih dahulu melalui telepon di kantor dan meminta JTHNY di suatu motel sebelum akhirnya menuju ke rumahku. Untungnya sampai sekarang istriku tidak curiga, hanya saja dia merasa aneh karena setiap bulannya Mbaknya itu selalu mengunjungi rumah kami. Semoga saja rahasia indah kami itu akan selalu terjaga. Demikianlah kisahku dengan Mbak Yuni yang kekurangan vitamin dari suaminya. Semoga terhibur dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir ceritanya.